الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan nanti kita akan mulai kembali setelah sholat isya kita akan mulai kembali pembukaan musker atau musyawarah kerja sekaligus sidang dari mulai jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 2 malam. Kebetulan kalau Ustaz Malik yang penting di atas saya berada di cantum pas dia. Dan yang kedua kami memberitahukan untuk para dewan guru kami menyediakan villa yang berada di sebelah barat sana. Jadi untuk peserta yang di sini untuk peserta stunting dan untuk dewan guru kami menyediakan tempat yang berada di sebelah barat sana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa atina ma yanfa'una wa anfa'na ma yaduruna. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahmah waj'alna wa iyyahum min ahli al khair wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli as-su'i wa ahli ad-dair. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada petang hari ini kita sudah melaksanakan pembukaan musyawarah kerja satu pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Asih. Alhamdulillah telah dihadiri pengurus pimpinan cabang, kemudian dari pemerintah Kota Bekasi melalui Kecamatan Pondok Gede, dan juga ada Pak Dewan di sini, Pak Supendi. Kita akan dengarkan
pendapat-pendapat dari beliau bagaimana pelaksanaan Musker ini bisa berjalan dengan maksimal dan menghasilkan produk-produk dan program-program yang tentunya tidak hanya dirumuskan tapi bisa dijalankan. Dan tentunya mungkin ini kali pertamanya MWC NU Jati Asih melaksanakan kegiatan Musker ini. Saya persilakan kepada pimpinan Pondok Pesantren Sirojul Munir sekaligus pengurus NU Kota Bekasi ya. Kepada beliau saya persilakan untuk memberikan pandangannya. Baik, terima kasih. Saya Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaksanaan musyawarah kerja MWC Ranting Jati Asih, Majelis MWC Wakil Cabang Jati Asih, dengan ini saya menyempatkan diri, alhamdulillah bisa bersama-sama kawan-kawan sampai di lokasi di Villa Arianti ya, Bogor, bersamai dengan Pak Sekcam nih, Pak Nurdin dan kawan-kawan, Pak Dewan juga alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dan sekaligus memberikan satu arahan atas nama Suriah, karena beliau Ketua Dewan Suriah Pak Kemiraan tidak berkenan hadir karena ada halangan, dan Ketua Tanfid juga ada halangan acara di rumahnya. Maka saya atas nama pengurus BC ingin mengucapkan yang pertama selamat kepada panitia pelaksana Musker untuk yang pertama kali di MWC Jati Asih ini, sekaligus memberikan satu arahan dan apresiasi serta ucapan selamat kepada pengurus MWC Jati Asih yang mampu mengkoordinir ranting-ranting se-Jati Asih pada kesempatan musyawarah yang pertama ini. Sekaligus saya ingin berpesan dan berharap, pesan saya, NU ini adalah satu model jam'iyah. Jam'iyah itu adalah nizomiyah, organisasi. Maka segala bentuk langkah dan kiprahnya NU ini harus berdasarkan sebuah perjalanan organisasi. Oleh karena itu maka perlu dipahami betul bagaimana mengorganisir sebuah organisasi untuk mengimplementasikan program-program kerjanya. Maka musyawarah ini adalah menyatukan satu aspirasi, pendapat-pendapat yang akan menjadi tumpuan, menjadikan rujukan untuk kiprah MWC NU Jati Asih ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan di MWC dan kawan-kawan di Ranting. Ini yang pertama. Maka diharapkan bisa menghasilkan satu rumusan kerja yang implementatif, yang bisa dilaksanakan. Tidak perlu kita menentukan, dan nggak penting sekali menentukan suatu program itu yang sangat berat dan tidak mungkin diaplikasikan ke masyarakat. Kita perlu merumuskan program-program yang sederhana dan terukur sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat di Jati Asih, khususnya warga Nahdien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari samakan satu jiwa, karena di organisasi ini tidak mungkin kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang berkualitas tanpa ada kesatuan jiwa yang menggerakkannya. Organisasi ini tidak bisa berjalan dengan hanya satu orang. Organisasi itu didukung oleh organ-organ yang lain. Maka bila organ-organ itu tidak satu kata, tidak satu visi, maka sangat mustahil dalam mewujudkan satu program kerja. Oleh karena itu maka semua yang terlibat, baik itu di MWC dan Ranting, maka harus ada kesatuan paham, kesatuan pandang, kesatuan jiwa, sehingga semua program itu bisa diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang ketiga, saya berharap betul kepada pemerintah tingkat Kecamatan Jati Asih, kemudian sekarang alhamdulillah ada Pak Sekcam,
agar bisa mendukung kedepankan program-program yang dilaksanakan oleh MWC Jati Asih. Tentu ini membutuhkan satu motivasi dan dorongan serta saran kedepankan bagaimana kita bisa bersama-sama seiring sejalan dengan program-program yang ada di pemerintahan. Tidak ada salahnya kita merger. Apa pekerjaan yang bisa kita laksanakan dari MWC Jati Asih, yuk kita bersama-sama. Atau programnya dari kita MWC dan itu ada manfaatnya untuk pemerintahan Jati Asih. Mari sama-sama kita buka tutup sehingga bisa ada sinergitas yang bisa kita bangun dengan pemerintah lokal gitu. Dan Pak Dewan juga saya berharap banyak kedepankan ini dukungannya untuk akselerasi dari berjalannya roda organisasi di MWC Jati Asih. Ini mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi telah dipaparkan oleh jajaran Suriah PCNU Kota Bekasi sesuai dengan tema yang kita tampilkan pada Musker kali ini, yaitu menata organisasi, konsolidasi dan sinergi dalam rangka kemandirian Jamiyah. Selain juga kesimpulan dari pesan dari beliau agar supaya bisa menjalin ukhuwah kebangsaan dan kemitraan. Di sini juga telah hadir dari pemerintah Kota Bekasi melalui Kecamatan Jati Asih. Ini saya biasa panggil Bang Udin, ya, sahabat juga, senior juga. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pandangan tentang pelaksanaan seperti ini ya, sebagai pemerintah Kota Bekasi ya. Juga ada Pak Supendi dari legislatif. Yang keduanya ini saya sudah sempurna ya, karena NU ini kan termasuk mitra daripada pemerintah ya. Kalau di Kota Bekasi ada pemerintahan, artinya ada legislatif dan juga ada eksekutif. Mudah-mudahan juga bisa membangun sinergi sesuai dengan tadi yang dipesankan oleh kiai kita. Saya persilakan Pak Sekjam untuk memberikan pandangannya terkait dengan poster ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, sebetulnya Bu Camat yang memberikan ini, komentar ini, tapi beliau ada kegiatan, jadi saya yang bisa hadir mewakili beliau. Saya atas nama pemerintah Kecamatan Jati Asih sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan musyawarah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Jati Asih. Dan tadi juga saya dengar bahwa inilah yang pertama di NU Kota Bekasi, Jati Asih, Wakil Cabang Jati Asih yang baru pertama kali mengadakan musyawarah. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Kiai, bahwa antara pemerintah kecamatan dengan Majelis Wakil Cabang NU Jati Asih itu harus beriringan. Saya juga minta dampingi kami, pemerintah Kecamatan Jati Asih. Artinya dampingi itu kita sejajar. Katakan salah jika pemerintah kecamatan salah, dan katakan benar jika benar. Saya minta dukungan semuanya dalam rangka program-program pemerintah kecamatan selalu dibantu ya, karena kita sangat butuh figur kiai, figur ulama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Jati Asih. Kepada pengurus, ketua dan pengurus Majelis wilayah Wakil Cabang Jati Asih, kita sering berkomunikasi ya, kita tukar pikiran ya, kita duduk bersama. Saya juga kalau memang diundang dalam kegiatan-kegiatan NU khususnya Kecamatan Jati Asih, insya Allah
saya siap. Ya, saya siap karena memang saya senang, saya suka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kan, sambil mendalami untuk diri saya pribadi, ya kan, sambil belajar untuk diri saya pribadi, dan juga insya Allah akan kita berikan, kita sampaikan juga untuk masyarakat yang lain. Ayo kita bersama-sama Kecamatan Jati Asih dengan wakil cabang, pengurus wakil cabang Kecamatan Jati Asih bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Insya Allah ini semua membuat keberkahan untuk wilayah Kecamatan Jati Asih. Sekira cukup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekcam sudah memberikan pandangan dan pendapatnya tentang pemerintahan terhadap NU, agar supaya NU dan pemerintah NU Jati Asih atau MWC Jati Asih ini menjadi mitra sejajar pada Kecamatan Jati Asih. Nah, di sini juga hadir Ketua Pelaksana Kegiatan Musker MWC. Ya, kita ingin minta pendapat ya di sini karena diangkat tema yaitu menata organisasi, konsolidasi dan sinergi ya untuk kemandirian Jam'iyah. Apa sih alasan dari diangkatnya tema seperti ini di dalam musker yang pertama ini MWC Jati Asih? Saya persilakan Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat dorongan para masyaikh, para sepuh serta aparatur pemerintah, khususnya Kecamatan Jati Asih bisa terselenggara musker pertama dan merupakan menjadi sejarah kebangkitan NU di wilayah Jati Asih. Dan mengenai tema yang telah dibacakan tadi, mustahil satu organisasi, terlebih lagi NU yang sangat besar, bukan hanya organisasi nasional bahkan mencapai internasional, bisa terbangun tanpa adanya konsolidasi dan bersinergi dengan pihak manapun. Bukan hanya bersinergi dan berkonsolidasi dengan pihak pemerintah, tetapi bisa berkonsolidasi dan bersinergi dengan berbagai macam pihak, sehingga benar kemandirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama bisa berdiri tegak, bisa tetap kokoh, khususnya di wilayah Jati Asih, umumnya untuk wilayah Bekasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hadirin. Itu tadi ada beberapa wawancara tentang pandangan-pandangan pelaksanaan musker MWC NU Jati Asih ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama pelaksanaan musker ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan program-program yang bisa bermaslahat atau memberikan manfaat kepada masyarakat Jati Asih khususnya dan umumnya masyarakat Kota Bekasi. Terima kasih dari saya Ahmad Abroni. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar negara paling dasar dalam hal kebangsaan ya, bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Dari pasal paham kita adalah dasar negaranya Pancasila. Siapa bilang Pancasila itu nggak Islami? Semua nilai-nilai di Pancasila itu sudah ada dalam Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa bicara masalah tauhid. Surat Al-Ikhlas. Sudah ada itu. Yang kedua, pengebangsaan itu adalah Undang-Undang 1945. Ini konstitusi negara. Kita jangan pakai yang lain-lain. Udah aja. Siapa bilang nggak Islami Undang-Undang 45? Di situ ada atas nama berkat apa? Tuhan. Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu udah pemikiran-pemikiran dari Islam. Jadi jangan anti undang-undang ya. Yang ketiga, NKRI. Ini artinya bentuk negara, nation state, artinya negara kebangsaan. Kita bukan negara khilafah. Nah, ini yang ramai yang dibatin. Khilafah itu bukannya suatu sistem. Kita ada dalam Al-Quran ada khalifah, bukan khilafah.
Ya, khalifah itu ada setiap pemimpin pengganti dari Nabi Adam dan Muhammad itu khalifah di muka bumi. Melarat diem aja. Wah, barunya orang dulu ini tangganya lagi dangsat, nggak peduli, tangi untuk uang. Itu ekstrim Pak ibadahnya. Yang dikira-kira ibadah agama yang tidak ekstrim, mana yang ekstrim. Yang pertama suka mengkafirkan hanya karena berbeda pemahaman. Tidak kunut, wah kafir loh, bid'ah itu, ngapain lu kunut berdalilnya? Wah itu ekstrim Pak. Kita lawan itu, ekstrim itu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, digigit bid'ah, dolala, pinar, ujungnya pinar udah. Kayak dia aja dunia neraka itu. Lu sibuk kuat. Anak kau nangis, dia peduli. Anak kau pengen jajan, dia sibuk lagi ibadah. Itu ekstrim Pak. Kasih nasihat, kasih tahu. Yang ketiga gemar menghina, mencaci figur, itu ekstrim Pak. Gemar menghina di medsos, di Facebook, macam-macam tuh. Presiden kita begini, begini lah. Apa Pak ngerti medsos? Ya, menghina orang, mencaci maki orang, mencaci orang itu nggak boleh Pak. Ekstrim itu harus dikasih tahu. Dalam undang-undang IT, Isboni bisa melanggar itu ya. Bisa dilaporin polisi asal diensut ya. Orang kan nggak pakai BAP, langsung penjara. Hati-hati. Kalau kita menghina orang di medsos, di status bisa pidana, bisa dipenjara. Banyak Pak di daerah-daerah lain yang bakar masjid, gereja dibakar. Mengikuti ritual agama lain karena tinggal rasa, ini ekstrim Pak. Kita tinggal rasa ekstrim itu. Kita nggak usah dalam rasa tentang rasa kita ngikutin agama dia, nggak usah ekstrem itu. Ya itu salah satu contohnya tadi saya ini mana masalahnya, ya sikap seseorang yang moderat. Kalau mengukur diri kita itu moderat atau tidak, bisa dilihat di sini. Yang pertama, mau menang sendiri egois. Kita buat saja rasanya. Mau buah, menang sendiri egois, menggunakan kata orang lain. Namanya kalau ada masukan, kita terima, nggak usah. Yang kedua eksklusif. Kita nggak mau sama orang, hanya kita. Yang ketiga keras hati, ya, jangan keras hati Pak. Kita harus membuat usaha kita digunani. Wah, apaan jangan langsung marah. Kita ada diskusi, kita ngobrol, kita ngobrol. Kalau dia masih gitu, kita laporin ke kantor, kasih surat. Kita main legal aja. Ditawan, kita kali gitu. Terus dia masih ngotot juga bukan. Pencemaran nama baik di polisi dari sana. Kita tahap-tahapannya Pak. Jangan pukul-pukulan. Ya. Terus keempat masa benar diri. Yang kelima tidak bergaul dan menutup diri. Nah ini rata-rata teroris begini. Kita ada yang orang di kontrakan yang pernah bergaul, menutup diri, atau juga pada hati-hati lihat kita dulu yang bertanya mengenai itu aliran apa ya yang sampai sendiri kita bukannya tahu pada revolusi maka ini terus ada di sini ini luar kembali karena teroris mulu kemarin kan dari Makassar ya bisa dari Bekasi juga depan masyarakat Bekasi ada ini nama pasti karena orang juga dan melakukan tindakan teroris. Anda akan melakukan apa? Koordinasi seperti apa? Dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan? Ya, kalau tadi yang saya bilang, pokoknya tindakan ketika yang pertama kita akan koordinasi dulu
orangnya dikasih teroris. Kalau untuk sikap orangnya baru teridentifikasi, jadi kita mengecek dulu apakah benar dia itu teroris atau bukan. Maksudnya itu bukan teroris, kita katakan teroris. Jadi kita tahu kepada orang. Kalau sungguh-sungguh benar keberadaan yang tidak teroris, pertama dengan kawan tadi RW, kedua dengan lingkungan setempat itu bahwa sesungguhnya di depan kita ini ada yang berbeda. Setelah itu tindakan selanjutnya tidak ada ampun tadi ya. Kita tanya kan itu. Tapi yang terutama adalah penelitian yang luar biasa supaya kita tidak salah kata dan benar-benar melakukan juga. Ini alhamdulillah Ustaz banget ya. Selanjutnya Lurah, akan Lurah. Langsung ya. Sebagai seorang lurah, ketika mendapat informasi bahwa di wilayah kelurahan ini dapat ada indikasi warga dari orang teroris, tentunya langkah yang paling pertama yang didatang itu ada yang paling awal itu yang punya wilayah di tempat tersebut, kepala wilayah kita tuju RT ini RT dulu, RT yang maju. Nah, RT itu selanjutnya berarti harus lebih memperketat lagi. Ketika ada warga-warga yang baru itu harus diidentifikasi, didata secara tepat di dalam kemudian KTP atau punya kontrak atau pindah track record warga tersebut harus dicari secara lebih teliti lagi. Apa? Bonsai. Informasi terkait adanya teroris dalam sebuah tempat, itu pastinya informasi tersebut didapat dari misalnya jabatannya ada karena yang polisi khusus untuk menangani teroris itu Densus 88. Biasanya Densus 88 yang itu dia salah satunya koordinasi dengan Kapolres tempat. Ini juga dari tadi dari lurah, dari orangnya, dari koordinasi tempat tidak koordinasi polisi yang berlalu berlalu dia bantu jadi kita punya motivasi untuk misalnya dengan itu kita lakukan misalnya kemudian kemudian kita sifatnya sampai adanya ada tindakan tertentu. Selanjutnya Mahasiswa LSM. Mungkin sebagai tidak bisa kalau saya telah mengumpulkan satu bintang desa, saya harus berkoordinasi kepada kementerian
kota kabupaten agama kota kabupaten silahkan dikoordinasikan kepada penyuluh yang dalam di daerahnya masing-masing, apakah di daerah tersebut ada indikasi teroris atau tidak, karena penyuluh memang membawa jadi penanggung masyarakat dari pusat di kota kabupaten kota, nanti kota kita pada penyuluh. Jadi nanti dan koordinasi juga ke Polsek nanti yang namanya pusat tidak menerima laporan dari itu. Sekarang udah tahu posisi masing-masing. Terus gimana posisi kita ketika pertama kali mendengar ada Indonesia? Terorisnya dulu. Silakan sekarang merapat sesuai tupoksinya. Mau ngambil mana? Pak Polsek ke samping kanan kiri, kita saya ingin tahu urutan mana yang dulu bergerak. Ya, silakan. Ngambil posisi di mana masing-masing? Kita dari belakang. Silakan. Jangan ujung-ujung pada di situ harus ada urut-urutannya. Ya, silakan. Teroris ditanya dulu, ini ditanya lagi. Silakan. Ini Pak kemana aja di sini di depan nanti silakan. Udah sini aja. Ya urutan apa jadi teroris? Tanya dulu. Urutan di mana? Polisi aja udah. Nah, ya. Ini apa tadi? Tahu A. Tahu A. Ya, silakan ambil posisi. Mau depan, mau samping, mau kanan, jangan ujung-ujung langsung ke Polsek aja. Ya, jangan. LSM di mana? LSM pendampingan. Posisinya ada di mana? Ini teroris itu pun. Udah tinggal pakai. Silakan. Saya pengen Kapolsek mana? Siapa yang ada handphone ketika ada teroris? Dan itu ini ada informasi dari kelurahan bahwa terlibat teroris. Terima kasih. Ya. Tadi dapat bagian, tapi dapat dia sudah. Ini apa? Ramil. Siapa yang ada handphone? Halo Pak Kapolsek, tangkap teroris. Silakan, siapa yang ada handphone ketika ada? Yang pertama saya telepon itu pertama para saksi yang di lingkungan sini ya. Di lingkungan sini kita nanti kalau itu masih bergantian dengan para saksi para tokoh kita. Setelah dari itu untuk menghubungi RT kita udah dihubungi RT-nya dengan baru kabar Kaurat menyampaikan kembali kepada kementerian, kemudian itu menyampaikan kepada Polres atau Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah bersyukur Allah nikmatilah bahwa kita pada mudah-mudahan apa-apa yang nanti kita akan lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Para guru, para hadirin, serta sebelum kita berbicara itu saya kalau tadi
minal iman wa la takun minal iman ihadu alal watan jalal watan hubul watan minal iman wa la takun minal iman ihadu alal watan Indonesia biladi anta unwatul fahoma kullu mayyatika yawman qawi hayyal qahimama kullu mayyatika yawman qawi hayyal qahimama Saka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan haramkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan haramkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Jalal watan hubul watan minal iman wa la takun minal iman inhadu alal watan jalal watan hubul watan minal iman wa la takun minal iman inhadu alal watan Tika yauman qawi hayyal qahimama kullu mayyatika yauman qawi hayyal qahimama Pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin para bapak, para guru, para alim ulama yang saya hormati, marilah kita saksikan atas pelantikan daripada ketiga ranting dari berbagai kelurahan, itu dari Kelurahan Jatisari dan Jati Asih serta Jati Karmat. Sebelumnya saya selaku daripada Ketua Rois Surya MEJ Kecamatan Jati Asih mau menanyakan kepada
Ketua Ranting NU jadi cari dulu ini. Iya. Untuk masa bakti dari tahun 2020 sampai 2025. Apakah Ustadz Nur Hasan ini, Ustadz Nur Hasan ya Pak? Ustadz Haji Nur Hasan, ya, apakah siap kalau dijadikan sebagai ketua ranting kelurahan Jatisari? Oh itu siap ya, siap ya. Iya. Kemudian yang kedua yaitu Ustadz Ali Pancasona yang paling ganteng nih. Ya. Ganteng. Mohon maaf Ustadz ya, karena ini memang harusnya begitu ya. Ditanya dulu gitu ya. Iya. Apakah siap gitu dijadikan sebagai ketua ranting NU untuk kelurahan Jati Asih? Siap apa tidak Ustaz? Siap. Sebenarnya belum mampu, tapi siap berjuang. Alhamdulillah. Ini jawaban orang hebat ya begitu. Iya, nggak langsung ditenggak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu Ustadz Bukhari sebagai ketua ranting kelurahan Jati Kramat. Apakah siap jadi ketua ranting dan pada malam ini akan dilantik? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Hadirin semuanya sudah dijawab ya, bahwasanya ketiga beliau-beliau ini siap menjadi ketua ranting di kelurahan masing-masing. Baik, ya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahu fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah lanjutannya saya baca dulu ini ya sebagai pembaiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayatukum ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati ahdatil ulama lillahi kalimatillahi allati hiya al-ulya bi qiyadati ulami ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang jawaban yang dibaiat ya, yang dibaiat ini suruh menjawab yaitu tabayatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabayatu ala sam'i wa ta'ah Ala sam'i wa ta'ah bil jihadi bil jihadi ala tariqati ala tariqati nahdlatil ulama nahdlatil ulama lillahi kalimatillah allati hiya al-ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Nah kemudian ini dibaca oleh pembaiat dan ucap ulang diikuti oleh yang dibaiat ya, sebagai terjemah yang di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pengurus ranting NU
Dari mana? Jatisari. Jatiasi. Jati Keramat. Jati Keramat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar pertama menjadikan Hifdz Nahdliyah Nahdlatul Ulama senantiasa sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak kapasitas sebagai maupun organisasi. Kedua, menghayati dan mengamalkan serta mengamalkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini apa namanya? Villa Aryati tanggal 3 April 2021 masih. Selamat. Dan jadi teroris ya. Udah tobat. Bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik. وقال ابن مالك في كتابه فارفع بضم وانصبا فتحا وجر. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, para guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang saya hormati guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kamaluddin Matan Allah Biduli Hayati sebagai Rais Suriah MWC Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi. Juga yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Kamaluddin Haji Lukman Muhammad Lukman sebagai besok tumpang nasi kuningnya tidak, sebagai ketua tanfis MWC Jati Asih. Juga kita doakan semoga panjang umurnya, berkah rezekinya, lancar usahanya, banyak duitnya,
Kalau duitnya banyak, insya Allah habis lebaran kita halal di sini lagi. Juga yang saya sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Jubah Kirang sebagai pendakwah penyiar Islam, juga kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya. Dan juga yang saya hormati kepada seluruh pengurus MWC Jati Asih, para asatid, dan juga yang saya hormati kepada seluruh pengurus ranting, baik yang sudah dilantik maupun yang baru saja dilantik. Semoga kita semua selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kumpulnya kita bersama, termasuk orang-orang yang cinta dengan para ulama. Man akroma aliman faqad akromani, kata Rasulullah. Salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini tidak panjang kala. Yang pertama tentunya saya selaku ketua pelaksana dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada para masyayikh, para asatidz, para pengurus semua yang telah hadir di tempat ini. Walaupun ternyata sampai di sini tempatnya cuma begini doang, makanannya begini doang. Sampai Ustaz Haji Abdul Malik tadi kehabisan sambal. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Tentunya saya yakin tujuan kita dari rumah kemari bukan untuk mencari itu semua. Tujuan kita dari rumah kemari untuk ikut memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, khususnya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terlebih dari itu semua, saya mengucapkan ribuan maaf yang tak terhingga, karena mungkin dari segi tempat, jamuan, dan lain halnya yang kurang, bahkan sangat kurang. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan perlu diketahui, memang acara ini sangat singkat. Berawal dari satu rapat kecil pada hari Kamis tanggal 11 Maret di Sauma Pahing. Yang kedua ya, Sauma Pahing, hari Kamis 11 Maret. Waktu itu hanya kumpul paling enggak ada 7 orang, kalau nggak salah satu dia, buat rapat kecil tanggal 11 Maret untuk mengadakan gerakan, diantaranya dengan cara musker MWC Jati Asih. Selamat datang, ahlan wa sahlan dari Jatiluhur. Depan kosong, depan. Di sini depan. Timbul kesepakatan oleh 7 orang tersebut, dan akhirnya pada tanggal 20 Maret dari 11 Maret akhirnya kumpul lagi, rapat lagi di Jadatul Huda tanggal 20 Maret hari Sabtu untuk lebih memantapkannya lagi acara musker MWC Jati Asih. Dan alhamdulillah pada saat itu semua pengurus dari MWC Jati Asih dan sebagian ranting pada saat itu ikut hadir dan ikut
ikut serta mendorong untuk terlaksananya Musker Jati Asih ini. Sekarang tanggal 3, berarti waktunya nggak hampir 1 bulan dari mulai rapat kecil sampai pelaksanaan hari-harinya. Dihitung-hitung anggaran pada saat itu berapa paseknya waktu itu? Waktu itu kalkulasi dana kita membutuhkan dana 20 juta, 22 juta. Dan kami panitia sangat bingung pada saat itu. Ini nyari 22 juta dalam jangka 2 minggu kemana? Akhirnya maraton. Siang kami keliling, malamnya bikin draft. Dan alhamdulillah ada inisiator yang selalu mendampingi kami, yaitu Ustaz Tobroni atau Gus Boni tiap malam. Gini caranya gini. Alhamdulillah beliau sehat. Ya, semangat hidup Ansor. Beliau tiap malam tuh bikin draft, siang kami cari dana, malam bikin draft terus selama 2 minggu maraton. Dan ternyata alhamdulillah dana bisa terkumpul lebih dari anggaran, nominalnya sampai 27 juta. Alhamdulillah. Anggaran 20 juta, 22 juta, dapat dana 27 juta. Dan ini merupakan berkah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bukan karena saya, bukan karena panitia, mungkin karena keikhlasan kita untuk terus membangun dan mengibarkan NU di Jati Asih, sehingga beliau ridho dan kita dipermudah untuk mengadanya Musker pada saat ini. Dan mungkin tidak banyak yang tahu, berapa 2 tahun yang lalu datang kepada saya Gus Boni atau Ustaz Tabroni datang, dia selalu kalau manggil saya selalu cari, ini gimana NU ini, ayo kita bergerak, kita bangun NU Jati Asih. Orang pada satu malam saya sambil dibuain jaket Banser, padahal saya belum pernah di Kasar, dibuain jaket Banser, ayo kita bangun NU di Jati Asih. Kata saya, ayo siap, kita bangun NU di Jati Asih, biar orang tahu ada NU di Jati Asih. Ini saya nggak pernah bermusyawarah dengan Tanfid, dan saya bukan pengurus ranting pada saat itu. Gus Boni bahkan dari Ansor, karena mungkin pengurus Surya Tanfid pada saat itu. Saya juga nggak begitu dengan ini semua. Berawal dari situ, saya terus berkoordinasi dengan pihak Ansor, berkoordinasi terus bermusyawarah dengan Gus Boni, hingga akhirnya pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 20 Oktober, hari Sumpah Pemuda saat itu, berbarengan dengan 12 Rabiul Awal, saya mengumpulkan beberapa majelis remaja. Dan kalau nggak salah hampir 10 majelis remaja saya kumpulkan di satu tempat. Saya klaim bahwa kita tidak boleh mengibarkan bendera majelis kita, apapun majelisnya tidak boleh ada yang berkibar. Kata saya, hanya ada 2 yang boleh berkibar di saat acara kita, yaitu merah putih dan NU. Alhamdulillah semua remaja sepakat. Ustaz Ilham termasuk panitia waktu itu. Hanya dengan modal 3 juta rupiah saat itu bisa berdiri berkibar bendera NU dan menjadi Cikunir berselawat. Dan alhamdulillah, jadi kita Ustaz Kamal bilang MWC Jati Asih mengibarkan bendera NU, padahal itu adalah remaja majelis pada saat itu, dan MWC tidak ada. Mohon maaf saya bukan. Terus kami bekerja keras. Bagaimana NU ini bisa didengar di masyarakat?
bagaimana NU ini bisa dikenal di kalangan milenial, bagaimana NU bisa dikenal di kalangan remaja, karena pada saat itu orang remaja lebih cenderung kepada 212, NU ditinggalkan, kiai dihina, orang lebih cenderung kepada para habaib, kalau bukan habaib bukan guru. Bahkan ketika ada satu tabligh akbar, Habib datang itu cium tangan bolak balik, tapi kiai datang malah disingkirin. Awas, ironis. Dari situ terus saya beserta Boni terus berkiprah hingga akhirnya di tempat saya selalu dikumandangkan Yahlal Waton setiap ada acara keagamaan, baik itu Maulid, Isra Mi'raj. Bahkan saya mengklaim mungkin di Jati Kramat pertama kali disenandungkan Yahlal Waton di Jadatul Huda, diakui atau tidak. Dan pada saat pertama kali Yahlal Waton disenandungkan di Jadatul Huda, saat itu banyak yang gak hafal padahal dia orang NU. Ini ironis ini. Sampai bengong ketika nyanyi Yahlal Waton, mereka bengong. Apa ya? Ketahuan mimik bibirnya salah. Iya, dulu pertama kali disanjungkan di Jadatul Huda dulu. Sekarang udah pada hafal, udah pada download sekarang mah. Alhamdulillah. Jadi pada saat ini saya menyerahkan untuk persidangan Muskar MWC Jati Asih kepada Al-Ustaz Muhammad Tobroni, pada yang kami persilahkan untuk maju ke depan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sidang sebagai pimpinan sidang pertama, sidang sementara Muskar MWC NU Kecamatan Jati saya terima. Alhamdulillah sudah diterima, dan saya mohon keikhlasannya kepada Bapak Kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan naimin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para guru-guru saya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, kalau saya sebutin banyak banget. Saya ngalah berkah dari beliau, sebenarnya saya tidak pantas bicara di depan para guru-guru semuanya, namun tidak ada salahnya berbagi pengalaman, dan tidak ada salahnya kita saling mengisi di antara kita. Pertama sekali senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dipertemukan dalam satu tempat, dalam sebuah niat yang luhur, yang tiada lain adalah mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin para calon-calon penghuni surga, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini bukan hal yang suatu kebetulan, tapi ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita berkumpul dalam sebuah rencana yang mulia. Saya sangat gembira ketika mendengar ada istilah MWC Jati Asih, karena saya ada di lokasi Jati Asih. Karena saya lihat selama ini daerah Jati Asih khususnya ini NU-nya remeng-remeng, kayak baju saya begini nih. Tapi jangan kira biar hitam begini juga hijau juga kan. Awalnya saya ini dipercayakan sebagai ketua Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo Bekasi Raya. Jadi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di bawah pimpinan saya. Jadi ketua Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo Bekasi Raya. Pusatnya di Tangerang, Banten. Dipimpin langsung oleh guru kami yaitu Kiai Raden Rahmat Sarif Rahmat RAS2MA. Kemudian di NU saya dipercayakan sebagai ketua Les Bumi PCNU Kota Bekasi. Di mana-mana kalau Les Bumi rada-rada aneh. Saya pernah nanya sama Kiai Mirani, Kiai emang nggak ada yang lain apa selain saya jadi ketua Les Bumi? Yang ya Les Bumi yang alim banyak, saya bilang. Yang alim banyak, yang aneh jarang. Jadi yang aneh, jadi modal saya aneh doang. Yang kedua, saya pun menjabat sebagai pembina pejuang Islam Nusantara Bekasi Raya, kota dan kabupaten juga. Kemudian belum lama saya juga didaulat sebagai penasehat dai Kamtibnas Polres Bekasi. Jadi masih berbau NU. Saya bikin padepokan, saya bubarkan lantaran masuknya para pendekar 212 saat itu. Takut tidak ditemenin, tidak takut panggilan ceramah saya hilang lantaran saya tidak bergabung dengan kelompok mereka. Ini yang sampai hari ini sepi. Ada istilah asrabi, saya lebih condong mengatakan adalah siluman-siluman NU di Kota Bekasi. Karena ada seorang kiai punya pondok pesantren, beliau malu menempelkan logo Nahdlatul Ulama di pondok pesantrennya dengan alasan yang sangat klasik, takut tidak ada santrinya. Nauzubillahi min dzalik. Terus yang nyantren siapa kalau bukan orang NU? Malah dengan ditempelkan logo Nahdlatul Ulama, orang-orang NU yang kepengen nyantren tidak ragu lagi. Kalau bisa tidak usah pesantren, semua rumah pintunya tempelin Nahdlatul Ulama. Jadi bangga. Bahkan saya tidak mengenal corona ya. Nih 1 tahun ini saya pergi sampai Kalimantan, Riau, Jambi, saya bawa NU. Dan saya ketemu di Jambi ada banser cuma 2 orang. Banser ketemu saya karena pakainya hitam, dikira saya bukan orang NU, jadi minggir. Tapi saya ceritakan saya ketemu Les Bumi PCNU Kota Bekasi, akhirnya kita ngobrol. Ada banser ada berapa di sini? Dia bilang semuanya cuma ada 8, yang 6 lagi pada kerja, yang 2 nganggur, jadi 2-nya jaga. Ini yang di belakang saya anggota Paguyuban Jubairan, beliau juga anggota Banser. Bahkan Paguyuban Jubairan yang cowok saya wajibkan ikut diklat Banser. Apalagi daerah Bekasi Utara, ini rawan sekali. Ada orang NU tapi memusuhi para kiai NU. Ada orang NU tetapi mereka tidak sejalan. Jadi harokah, fikroh dan kironya tidak sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Ini bahaya. NKRI, Pancasila, Aswaja, ya. Aswaja, Nusantara. Coba diulang lagi. Siapa kita? Pancasila. Ada beda. Siapa kita? NU. Pancasila Jaya. NKRI, Aswaja, Nusantara. Kita ulang lagi. Siapa kita? Pancasila, NKRI, Aswaja, Nusantara. Luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya menjadi kader-kader NU yang militan.
Jangan kita mencari hidup di NU, tapi berusaha menghidupkan NU. Ini luar biasa. Baca Fatihah barangkali, mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, para kiai kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan senantiasa bisa membimbing kita dengan sebaik-baiknya. Wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah. Pakai ini. Betul. Iyalah. Tadi udah kasih kode. Kode apa? Betul. Udah kayak teman ini. Ngomong yang kelihatan ya tadi. Langsung udah pakai dah. Acara musyawarah kerja saya nyatakan sah. Kemudian agenda yang kedua yaitu pembacaan tata tertib musyawarah kerja. Ya di sini sudah masuk sidang pleno. Dalam sidang pleno di sini setelah pembahasan tadi kita sahkan pembahasan masalah agenda acara kerja. Di poin ketiga ada serah terima berkas atau pembahasan dan penetapan pimpinan sidang. Karena saya masih dalam posisi pimpinan sidang sementara, saya tawarkan kepada forum sidang pleno ini apakah mau dipilih kembali dari peserta sebagai pimpinan sidang Musker MWCNU Jati Asih. Saya persilakan forum. Apakah ada yang mau mencalonkan sebagai pimpinan sidang dari peserta? Lanjut ya. Berarti saya sebagai pimpinan sidang resmi sebagai Musker MWC. Terima kasih. Kemudian pembahasan dan penetapan tata tertib Musker MWCNU Jati Asih di halaman 5. Halaman bayang-bayang aja. Tata tertib ini apa saya bacakan keseluruhannya atau dibahas pasal per pasal atau bab per bab? Saya bacakan bab per bab kemudian disahkan atau saya bacakan keseluruhannya semua. Ya, terima kasih. Tata tertib musyawarah kerja MWC NU Jati Asih bab 1. Bab Romawi 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 1, musyawarah kerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Jati Asih tahun 2021 yang selanjutnya disebut Musker MWC adalah permusyawaratan tertinggi setelah konferensi MWC NU di tingkat kecamatan. 2. Ayat 2, Musker MWC diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang NU Jati Asih pada hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Ayat 3, Musker MWC diikuti oleh peserta dan peninjau sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 3 tata tertib ini. Ayat 4, Musker MWC NU Jati Asih bertempat di Bogor. Bagaimana forum? Pasal 1 sepakat? Romawi 2 tujuan. Pasal 2 Musker ini bertujuan ayat 1 menyampaikan program kerja MWC NU serta sebagai laporan berkala kepada sidang pengurus MWC Pleno dan pengurus ranting se-MWC NU Jati Asih. Ayat 2 membahas dan menetapkan kerangka kerja lembaga strategis sesuai dengan perkembangan di tengah masyarakat. Ayat 3 membahas dan menetapkan kerangka kerja penyelesaian masalah organisasi. Ayat 4 membahas masail diniyah populer yang menjadi kebutuhan jamaah Nahdlatul Ulama. Forum sepakat? Jati Asih tahun 2021. Ayat 1, pimpinan Musker adalah pengurus MWC NU Jati Asih periode tahun 2020 tahun 2025. Ayat 2, pimpinan Musker bertanggung jawab penuh atas tersenggahnya Musker. Ayat 3, pimpinan Musker tahun 2021 membentuk panitia yang diperlukan demi kelancaran Musker. Pasal 4, Musker MWC NU Jati Asih mempunyai tugas dan wewenang. Ayat 1 membahas dan menetapkan kebijakan syuriah.
Ayat 2 membahas dan menetapkan program kerja. Ayat 3 membahas dan menetapkan kebijakan strategi organisasi. Forum pleno gimana? Sepakat. Bab Romawi 3 peserta pasal 5. Peserta musker MWCNU terdiri dari ayat 1 peserta penuh dan peserta peninjau. Ayat 2 peserta penuh adalah unsur pengurus Suriah dan unsur pengurus Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Jati Asih dan utusan ranting sekecamatan Jati Asih yang terdiri atas unsur Suriah 1 orang, kurung buka rois atau katib kurung tutup. Unsur Tanfidiyah terdiri ketua dan sekretaris atau yang mewakilinya dengan persetujuan panitia. Ayat 3 peserta peninjau adalah utusan dari pengurus tingkat cabang yang diundang resmi oleh panitia, Badan Otonom NU tingkat MWC dan media massa. Pasal 6 hak dan kewajiban peserta adalah sebagai berikut. Ayat 1 setiap peserta berkewajiban mentaati tata tertib musker MWCNU Jati Asih. Ayat 2 setiap peserta berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran, kualitas di setiap persidangan serta penyelenggaraan musker MWCNU Jati Asih. Ayat 3 setiap peserta sebagaimana diatur dalam pasal 4 memiliki hak bicara melalui pimpinan sidang setelah diizinkan. Ayat 4 peserta penuh memiliki hak suara dan mengeluarkan pendapat dengan batasan dan kebijaksanaan pimpinan sidang. Ayat 5 peserta peninjau mempunyai hak bicara atas izin pimpinan sidang dan tidak mempunyai hak suara dan berhak menyampaikan pendapat apabila diizinkan oleh pimpinan sidang dan disepakati forum. Gimana forum? Bab Romawi 4 musyawarah dan rapat-rapat pasal 7. Jenis-jenis musyawarah dan rapat-rapat musker MWCNU Jati Asih terdiri sidang pleno, merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta musker MWCNU Jati Asih dan terbagi ke dalam 3 persidangan, yaitu pasal 1 sidang pleno 1 poin A pembahasan dan penetapan agenda acara musker NU Jati Asih, poin B pembahasan dan penetapan pimpinan sidang, poin C serah terima berkas dari pimpinan sidang sementara pimpinan sidang musker, poin D pembahasan dan penetapan musker MWCNU Jati Asih. Pasal 2 ayat 2 sidang pleno 2 pembagian dan penetapan komisi-komisi. Poin A komisi A pengembangan organisasi, poin B komisi B program kerja, poin C komisi C penggalian sumber keuangan dan pemberdayaan ekonomi jamaah. Ayat 3 sidang pleno 3 sidang komisi-komisi. Poin A komisi A pengembangan organisasi, tata kerja dan tata hubungan pengurus MWC. Poin B komisi B program kerja. Anak poin A penguatan keilmuan dan keaswajaan. Anak poin B kaderisasi. Poin C komisi C penggalian sumber keuangan dan pemberdayaan ekonomi jamaah. Anak poin A diantara pengembangan ekonomi umat, pengembangan dakwah dan pemikiran keagamaan. Anak poin C pengembangan seni dan kebudayaan. Anak poin D penguatan jaringan kerja di wilayah. Ayat 4 sidang pleno 4 pembahasan laporan dan berurutan sidang komisi. Gimana forum? Sepakat ya. Bab Romawi 5 pimpinan sidang pasal 8 ayat 1 pimpinan sidang pleno berasal dari unsur pengurus MWCNU Kecamatan Jati Asih terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang diberi mandat oleh peserta musker. Ayat 2 pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang ditunjuk oleh peserta sidang komisi. Pasal 9 tugas, hak dan kewajiban pimpinan sidang. Ayat 1 memimpin jalan sidang-sidangan tetap dalam kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Ayat 2 berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang kepada pokok pembicaraan. Ayat 3 hak dan kewajiban pimpinan sidang. Poin A mengatur urutan pembicara. Poin B mengatur dan menerima pembicara. Poin C menetapkan waktu bagi pembicara. Poin D mengumumkan tiap-tiap hasil atau keputusan yang diambil. Poin E mengesahkan dan menetapkan hasil-hasil sidang.
Pasal 10, apabila karena suatu hal ketua sidang memandang perlu untuk membicarakan masalah-masalah yang perlu dirundingkan atau lobbying dengan pimpinan dan atau panitia pengarah atau SD musker hingga harus meninggalkan tempat sementara waktu, maka pimpinan sidang selanjutnya diserahkan kepada sekretaris sidang. Forum bab program kerja menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, mengesahkan hasil sidang Komisi B tentang program kerja MWCNU Kecamatan Jati Asih sebagaimana terlampir, ditetapkan di Bogor tanggal 4 April. Pimpinan sidang ditandatangani dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan sah. Untuk dan saya kembalikan kepada panitia pelaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara musyawarah kerja ke-1 MWCNU Jati Asih telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah dirumuskan semua bisa direalisasikan di waktu-waktu yang akan datang. Dan alhamdulillah untuk acara penutupan pada musker ke-1 MWC Jati Asih ini dihadiri oleh Ketua PCNU Kota Bekasi. Mari kita dengarkan tanggapan dan juga arahan pesan-pesan dari beliau Kiai Haji Madinah. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haji Madinah, Ketua PCNU Kota Bekasi ya. Yang pertama merasa bangga dan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia seluruhnya ya. Ada Ketua MWC dan juga mulai dari Roy Surya, Tan Pijia dan juga Sekjen dan seluruh para ranting-ranting ya yang ada 6 kelurahan. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah kerja ke-1 MWC Kecamatan Jati Asih semakin kompak, semakin militan, semakin berkah dan semakin. Dan insya Allah program-program yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber ya yang diraker di Kota Bogor ini, mudah-mudahan semuanya bekerja dengan baik. Dan insya Allah dengan adanya hasil-hasil musyawarah kerja MWC Kecamatan Jati Asih menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akhirnya nanti akan disalurkan ke seluruh para warga Nadin ahli sunnah wal jamaah, sehingga NU MWC Kecamatan Jati Asih baik perekonomiannya maupun istilahnya organisasinya maupun seluruhnya kegiatan-kegiatan organisasi NU khususnya Kota Bekasi dan umumnya khususnya Kecamatan Jati Asih dan umumnya Kota Bekasi insya Allah sukses, berkah, kompak, militan dan insya Allah maju. Dan sekali lagi terima kasih banyak lebih khusus kepada seluruh panitia dan juga Ketua MWC khususnya Kecamatan Jati Asih ya yang telah sukses melaksanakan musyawarah kerja yang ke-1 ini. Mudah-mudahan mendapat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Walido wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan, arahan, pesan-pesan dari Kiai Madinah sebagai Ketua PCNU Kota Bekasi. Semoga apa yang beliau harapkan semuanya bisa direalisasikan dan bisa dijalankan sesuai dengan program-program yang sudah disusun rapih dalam acara MWC ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.